Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya Bu Dewi hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah sehat saya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu, agar kita dapat melakukan seluruh kegiatan dengan baik. Amin. Bu Dewi, hari ini kita ada waktu nih, kira-kira 15 menit untuk ngobrol. Kita ngobrolnya santai aja ya Bu. Ya Bu, boleh. Terima kasih Bu. Sekarang apa nih yang ingin Ibu Dewi obrolkan kepada saya? Kelihatannya Ibu Dewi agak gelisah nih. Pasti ada yang penting ya? Iya Bu, ini loh Bu. Saya pengen ngobrol tentang murid-murid saya Bu di kelas 6. Kebetulan saya wali kelas 6 Bu. Oh, jadi Bu Dewi ini wali kelas 6 ya? Iya benar Bu. Eh, Apa yang ingin Ibu Dewi obrolkan terkait murid-murid di kelas Ibu? Pasti ada hal yang menarik yang perlu kita bahas ya Bu? Iya benar Bu. Begini loh Bu, belakangan ini saya perhatikan murid saya itu kurang sopan. Sepertinya kurang menghargai saya Bu sebagai wali kelasnya. Saya coba tanyakan kepada mereka, mengapa mereka bersikap seperti itu kepada saya. Kebanyakan mereka menjawab, enak Bu sama Ibu. Ibu guru yang baik. Ibu seperti teman kami sendiri Bu. Begitu katanya. Memang kan Bu, awalnya saya memposisikan diri saya sebagai teman mereka Bu. Lama-lama seperti ini jadinya Bu. Oh, ternyata Ibu memposisikan diri Ibu sebagai teman. Kemudian pada saat Ibu memposisikan diri Ibu dengan posisi kontrol teman, Ibu merasa mereka menjadi kurang sopan dan kurang menghargai Ibu. Seperti itu ya, Bu? Iya Bu, begitulah Bu. Jadi, apa sih tujuan Ibu mengajak saya untuk ngobrol di sini? Itu Bu, saya ingin loh Bu menemukan cara bagaimana sih agar murid saya itu bisa bersikap lebih sopan sama saya, lebih menghargai saya Bu sebagai gurunya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu ingin mendapatkan cara bagaimana agar anak-anak Ibu Dewi lebih bersikap sopan dan menghargai Ibu sebagai gurunya. Iya benar Bu Sri. Sejauh ini, menurut Ibu Dewi, apa sih penyebab anak-anak bersikap tidak sopan dan tidak menghargai Ibu? Kalau menurut saya Bu, mungkin karena selama inilah Bu, saya berusaha menjadi teman mereka dengan tujuan mereka itu agar lebih dekat dengan saya. Saya sih Bu mau bersikap tegas tapi tak bisa Bu. Jadi agar mereka dekat dengan ibu, ibu menjalankan posisi kontrol sebagai teman dan akhirnya ibu tidak bisa bersikap tegas. Seperti itu ya, Bu? Benar Bu. Eh, Apa kendala yang ibu hadapi sehingga ibu tidak bisa bersifat tegas kepada mereka? Menurut saya Bu, mengapa saya belum bisa tegas kepada mereka? Karena saya melihat mental anak-anak kelas 6 ini Bu tidak kuat. Ketika tingkah mereka itu Bu kelewatan dan saya bersikap tegas kepada mereka, malah anaknya ketakutan Bu. Ada yang menangis, ada yang besoknya tak sekolah. Mungkin mereka tuh terbiasa Bu, tidak pernah melihat saya tuh marah dan menganggap saya itu teman. Oh, jadi kendala yang Ibu Dewi hadapi seperti itu ya, Bu? Karena mental mereka belum kuat, sehingga ketika Ibu bersikap tegas, mereka jadi ketakutan. Ada yang menangis, bahkan tidak mau sekolah, dan akhirnya malah menimbulkan masalah baru ya, Bu. Iya, begitulah Bu. Dari masalah yang sudah Ibu ceritakan tadi, selanjutnya harapan Ibu untuk murid Ibu seperti apa ini, Bu?
Ya, harapan saya, Bu, agar mereka tuh lebih menghargai saya lah, Bu, sebagai gurunya, lebih sopan sama saya, dan mental mereka lebih kuat ketika saya bertindak tegas. Mereka bisa menerima saya, Bu. Jadi harapan Ibu mereka bisa lebih menghargai Ibu, sopan dan mempunyai mental yang kuat. Sejauh ini dari apa yang sudah Ibu Dewi lakukan dan Ibu rasakan, jika kita nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi Bu Dewi saat ini ada pada level berapa ya, Bu? Ya, mungkin kalau saya nilai diri saya sendiri, Bu, level-level 1 sampai 10 itu saya ada di posisi 6 lah, Bu. Karena saya merasa belum optimal menuntun seluruh murid-murid, Bu. Untuk memiliki karakter mereka yang lebih baik, lebih sopan, lebih menghargai guru. Saya juga belum konsisten untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, kemudian saya memposisikan diri saya sebagai teman dan mereka tuh jadi seenaknya. Pada saat saya posisikan diri saya sebagai penghukum, jadinya anak-anak ketakutan, nangis, dan ada yang tak sekolah, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti saat ini Ibu merasa belum optimal menuntut anak-anak memiliki karakter yang kuat. Ibu juga merasa belum konsisten untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Masih menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan juga sesekali sebagai penghukum. Sejauh ini, apakah yang sudah Ibu lakukan atau apa yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan level yang tadinya 6, mungkin bisa menjadi level 8 atau bahkan Ya, saat ini saya berharap tidak terlalu tinggi lah, Bu Sri. Untuk pertama-tama, bisalah kira-kira 8 lah gitu, Bu. Oke. Berarti, di level 8 ya, Bu, yang ingin Ibu capai untuk mewujudkan keinginan Ibu, agar anak-anak bisa berperilaku sopan dan menghargai Ibu. Jadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan posisi di level Ya, membimbing, memotivasi lah agar mereka tuh selalu bersikap positif, Bu, menghargai guru, kemudian membuat dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah ada lah, Bu, yang sudah disepakati bersama. Saya akan berusaha juga lah, Bu, untuk lebih konsisten lagi menerapkan model posisi manajer dengan segitiga institusi, Bu. Selain membimbing, memotivasi, membuat dan menerapkan keyakinan kelas, dan juga konsisten menerapkan kontrol manajer dengan menggunakan segitiga institusi, apalagi nih kira-kira yang bisa Ibu Dewi lakukan? Oh, berkolaborasi lah, Bu, mungkin dengan wali murid biar sama-sama kami bisa memantau perilaku anak mereka, Bu. Oke. Dari beberapa rencana yang sudah Ibu sampaikan, jadi rencana mana yang mau Ibu lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Kalau keyakinan kelas sudah saya lakukan ya, Bu. Sepertinya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya itu ingin lebih konsisten lagi lah, Bu, melaksanakan posisi kontrol itu, Bu, sebagai manajer. Oh, berarti dalam waktu dekat ini, Ibu Dewi ingin konsisten menerapkan posisi kontrol Ibu sebagai manajer. Jadi, kapan nih kira-kira Ibu Dewi bisa mulai menerapkannya? Saya akan mencoba mulai besok, Bu. Saya akan mengubahlah posisi kontrol dari teman menjadi manajer secara konsisten, Bu. Oke, baiklah Bu. Yang perlu saya garis bawahi nih ya Bu, dari rencana Ibu adalah konsisten dari diri sendiri untuk mewujudkan rencana yang sudah Ibu sampaikan, yaitu mulai besok Ibu Dewi akan menerapkan posisi kontrol Ibu sebagai manajer. Kalau tadi rencananya sudah, kemudian harapannya juga sudah, identifikasinya juga sudah.
Sekarang siapa sih yang dapat membantu Ibu Dewi untuk bisa komitmen terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Yang bisa membantu saya agar bisa lebih berkomitmen lagi ya, saya kira murid-murid saya lah Bu, kan mereka yang langsung berkomunikasi dengan saya. Kemudian mereka juga yang melihat dan mengetahui rencana kerja saya Bu. Selain siswa, ada lagi yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu? Mungkin teman lah Bu, teman sejawat saya Bu, yang saya libatkan nantinya Bu. Oh, oke, Bu Dewi. Berarti yang akan membantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu, selain murid-murid di kelas Ibu, juga dukungan dari rekan sejawat ya, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bu, bagaimana sih perasaan Ibu saat sekarang ini? Lega lah Bu, senang saya Bu, sudah bertukar pikiran sama Ibu. Saya bisa menemukan solusinya Bu, untuk menentukan langkah apa yang akan saya jalani ke depannya Bu. Senang saya Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan semua rencana yang Ibu sudah sampaikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana. Jadi, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita hari ini? Yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, saya mendapatkan solusi terkait anak-anak didik saya yang kurang sopan itu Bu, dan kurang menghargai saya. Saya menemukan langkah-langkah untuk menentukan karakter mereka, supaya mereka tuh lebih baik lagi karakternya Bu. Berarti tujuan yang Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini sudah didapatkan ya, Bu. Insya Bu Allah. Dewi terus menerapkan keyakinan kelas, konsisten menerapkan posisi manajer, dan mulai besok Bu Dewi akan berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi perilaku siswa. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya hari ini itu saja dulu Bu ya. Lain kali saya bisa lagi ya Bu bincang-bincang sama Ibu ya Bu. Oh, oke. Baiklah, Bu. Kalau tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, saya mohon diri ya, Bu, karena masih ada lagi tugas saya yang ingin saya selesaikan. Dan mungkin Bu Dewi juga ada kegiatan lain. Eh, Nanti di obrolan kita selanjutnya, saya mendengarkan cerita Ibu, bagaimana sikap anak-anak setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu Sri sudah mau Ibu ngobrol dengan saya, Eh, mendengarkan eh, cerita saya Bu. Terima kasih banyak Bu. iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bu Dewi, untuk waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sri, hati-hati ya Bu. Insya Allah, Bu. Bismillah.